Selamat datang dalam perjalanan yang mendalam mengungkap kekayaan budaya Nusantara. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman yang amat banyak, salah satunya suku dan budaya. Sebelumnya perkenalkan saya Azhar Faiz Zamhuri dengan NIM 233122002. Pada video kali ini ingin menjelajahi dan mempelajari tentang 7 unsur kebudayaan suku Bali. Siapa sih di sini yang tidak mengenal keindahan Pulau Bali serta keberagam kesenian yang ada di Bali? Nah, di sini kita tidak membahas tentang Bali yang biasanya hampir setiap tahunnya selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara maupun lokal untuk berlibur dan menikmati keindahannya. Namun di balik itu ada para penduduk lokal yang dari dulu sudah tinggal dan bertaruh untuk hidup di sana, yaitu suku Bali. Suku Bali atau juga dapat disebut anak Bali, Wong Bali, Krama Bali adalah salah satu suku Indonesia yang mendiami Pulau Bali. Masyarakat suku Bali sejarah yang cukup beragam dalam asal-usulnya karena terdapat 3 fase, yaitu prasejarah, perkembangan Hindu, serta berasal dari suku Jawa. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari menyelami lebih dalam tentang 7 unsur kebudayaan suku Bali. 1. Bahasa dan sastra. Bahasa Bali adalah wahana budaya vokal masyarakat Bali. Bahasa perolehan pertama masyarakat Bali. Bahasa itu juga salah satu unsur budaya nasional bangsa Indonesia. Bagi rakyat Bali, selain berfungsi sebagai alat komunikasi vokal, juga berfungsi sebagai penunjuk identitas rakyat Bali. Penutur bahasa Bali adalah masyarakat Bali dengan perkiraan jumlah 3 juta orang. Mereka berdiam terutama di wilayah Provinsi Bali. Di beberapa wilayah Indonesia di luar Provinsi Bali, penutur bahasa Bali terdapat pula di Lombok Barat, di beberapa tempat transmigran orang Bali di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, dan Timor Timur. Penutur bahasa Bali umumnya penganut agama Hindu, seperti yang dianut oleh masyarakat penutur bahasa Bali di wilayah Bali pada umumnya. Bahasa Bali sangat menarik sejumlah peneliti, baik peneliti asing maupun peneliti bangsa Indonesia. Peneliti bangsa Indonesia, terutama peneliti penutur bahasa Bali yang umumnya berdomisili di Bali. Fungsi bahasa Bali, seperti halnya fungsi-fungsi bahasa daerah yang dirumuskan dalam politik bahasa nasional, adalah lambang kebanggaan daerah Bali, identitas daerah Bali, pendukung bahasa nasional Indonesia, alat penghubung dalam keluarga etnik Bali, bahasa pengantar di sekolah-sekolah dalam kelas tertentu, dan juga alat pengembangan kebudayaan Bali. Bahasa Bali sebagai pendukung bahasa nasional Indonesia berfungsi untuk mengembangkan kosakata bahasa Indonesia. 2. Agama dan kepercayaan. Sebagian besar masyarakat di Bali menganut agama Hindu yang memiliki kerangka dasar meliputi 3 hal, yaitu tatwa, filsafat, tata susila, dan upacara. Agama Hindu berdasarkan pada kitab suci Weda yang keseluruhannya dihimpun dalam 4 samhita, yaitu Rig Weda Samhita, Samaweda Samhita, Yajurveda Samhita, dan Atharva Weda Samhita. Ketika agama Hindu masuk ke Bali, masyarakat Bali saat itu telah menganut kepercayaan kepada roh suci leluhur, adanya penguasa alam, dan gunung-gunung yang dianggap suci. Agama Hindu yang memiliki keyakinan, srada, yang sama dengan kepercayaan setempat, yakni Pitra Puja, pemujaan kepada roh suci leluhur, mudah saja diterima oleh masyarakat Bali saat itu. Dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini.
Kedatangan agama Hindu ke Bali tidak mengubah kepercayaan setempat, tetapi memberikan pencerahan dengan lebih mengembangkan kepercayaan setempat. Tiga, seni dan adat istiadat. Salah satu unsur kebudayaan yang terkenal dan diminati banyak wisatawan yaitu kesenian suku Bali, yang juga menarik mata para wisatawan selain menikmati keindahan pulaunya Bali, juga memiliki kesenian yang membuat mata penonton terkesima dan sebagai sarana hiburan bagi wisatawan. Sistem ini walaupun tidak bisa dirunut asalnya secara pasti, namun adanya pertunjukan wayang kulit yang oleh Brandes disebut sebagai kesenian asli Indonesia. Di India Selatan kita jumpai seni yang disebut katakali, yang mirip dengan wayang kulit yang dipentaskan baik malam maupun siang hari, seperti wayang lemah. Kalau nak bayang, cai tangan mepayas, terancam. Misi menci cai tumut, 15 on. Nak apa kepengen melam lam? Adeng, saban lam. Ida betara nak di pura masalah di bioskop sing. Terus terang Kak Bungut. Demikian pula pementasan cerita Ramayana dan Bhima Kumara seperti disebutkan dalam prasasti Jaha di Jawa Tengah bersumber kepada Ramayana dan Mahabharata, yang di India disebut Ramalila dan Mahabharata Lila atau Krishna Lila. Beberapa tari lepas di Bali tampak seperti Bharatnatyam di India. Dalam seni arsitektur, struktur bangunan yang disebut Meru dapat dijumpai di Nepal dan di India Utara. Salah satunya seperti tari kecak. Selain itu, di seni rupanya Bali juga menyajikan beberapa pahatan berupa kerajinan tangan. Pakaian tradisional dan aksesoris. Pakaian tradisional suku Bali bukan sekedar busana, melainkan juga warisan seni. Setiap pola dan warna memiliki cerita tersendiri yang mewakili identitas dan kebanggaan. Pakaian daerah Bali sangat bervariasi, meskipun bentuknya hampir sama. Masing-masing daerah memiliki ciri khas simbolik dan ornamen yang didasarkan kepada kegiatan atau upacara, jenis kelamin, dan umur penggunanya. Status sosial dari seseorang juga dapat diketahui berdasarkan corak busana dan ornamen perhiasan yang dipakai. 5. Perkakas dan alat. Di samping sistem peralatan hidup yang merupakan produk asli Bali, sejak zaman prasejarah sudah pula memakai peralatan yang berasal dari luar. Misalnya dapat dilihat dari tinggalan gerabah Arikamedu dari India Selatan yang rupanya sudah berlangsung sejak awal abad Masehi. Di Bali terdapat sekitar 1482 subak dan subak Abian sekitar 698.
Subak merupakan salah satu lembaga tradisional yang merupakan satu kesatuan para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber air atau bendungan tertentu. Subak adalah satu kesatuan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Jenis kendaraan umum di Bali antara lain dokar, kendaraan dengan menggunakan kuda sebagai penarik ojek, taksi sepeda motor bemo, melayani dalam dan antar kota taksi komotra, bus yang melayani perjalanan ke kawasan pantai Kuta dan sekitarnya. Melayani hubungan antar kota, pedesaan, dan antar provinsi. Mata pencaharian. Pada masa prasejarah hingga dewasa ini rupanya pertanian yang kemudian berkembang dalam arti luas, termasuk perkebunan. Walaupun merupakan hal yang sangat universal, pengaruh agama Hindu tampak dari semua sistem pencaharian itu dikaitkan dengan agama Hindu. Artinya dalam memenuhi kebutuhan hidup senantiasa dikaitkan dengan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tampak hingga dewasa ini sistem pengairan yang sangat terkenal, yakni Subak selalu dikaitkan dengan agama Hindu, misalnya di setiap mata air dan di tempat pembagian air dibangun pura ulun sui, bedugul, dan sebagainya. Mata pencarian penduduk beraneka ragam yang meliputi pekerjaan sebagai petani, pengrajin, pedagang, dan berbagai jasa khususnya bidang kepariwisataan. Pertanian merupakan mata pencaharian pokok masyarakat, dan sebagian besar masyarakat Bali adalah petani. Jenis pertanian meliputi pertanian sawah dan perkebunan. Di dalam sistem pertanian di Bali Subak memegang peranan yang sangat penting. Tujuh, sistem kemasyarakatan. Masyarakat Bali dalam sistem kemasyarakatannya menggunakan sistem kasta. Namun, sistem kasta ini digunakan hanya dalam situasi formal, contohnya dalam penggunaan sebuah nama.
Sistem kasta ini berasal dari India. Di Bali, kasta disebut dengan Wangsa. Dalam kasus ini, wanita di Bali dengan kasta yang tinggi tidak boleh menikahin laki-laki kasta rendah. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini perlahan menghilang dan tidak berlaku lagi. Kesimpulan, seperti Indonesia yang memiliki berbagai macam keragaman bahasa dari berbagai daerah, begitupun Pulau Bali yang memiliki keragaman budaya yang dimilikinya. Kebudayaan itu adalah sistem nilai dan ide vital yang dianut oleh suatu kelompok bangsa di dalam kurun waktu tertentu. Bertolak dari pengertian tersebut, dapat dipastikan bahwa kebudayaan itu tidak statis, serta mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula nilai seni dari suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Terbukti di dalam perkembangan sejarahnya bahwa beberapa seni Bali dapat bertahan sampai berabad-abad. Ini merupakan suatu pertanda bahwa nilai luhur yang terkandung dalam seni tersebut sudah lestari, dilihat dari segi artistik, estetik, maupun etiknya. Karena dari itu, setiap kebudayaan-kebudayaan yang ada patut dilestarikan, agar selalu dikenal dan menjadi jati diri dari setiap daerah atau kepulauan.
Framelands Audio Visual. Framelands Audio Visual. Framelands Audio Visual.